Akhir-akhir ini kita sedang dihebohkan berita yang sangat viral dari Amerika Serikat. Itu adalah Johnny Depp dan mantan istrinya Amber Heard. Padahal beberapa tahun lalu Amber Heard menuntut Johnny Depp. Katanya Johnny Depp itu melakukan kekerasan kepada dirinya. Tetapi ternyata beberapa waktu kemudian, yaitu saat ini, fakta menunjukkan bahwa Amber Heard lah yang melakukan kekerasan terhadap Johnny Depp. Dan menurut berita, seorang psikolog menyatakan bahwa Amber Heard mengalami gangguan kepribadian, salah satunya adalah gangguan histrionik. Nah, yuk kita bahas apa sih gangguan kepribadian histrionik itu. Yuk kita tonton video ini. Halo semuanya, balik lagi di channel saya, Krisela Yulisti Sugianto. Bagi kalian yang baru datang ke channel saya, selamat datang. Silakan kalian subscribe dan like video-video saya. Semoga video-video yang saya buat dapat berguna untuk kalian semua. Di channel ini saya akan membagikan pengetahuan yang saya dapatkan dan juga dari buku-buku tentang self-development dan juga mental health. Dan kali ini pembahasannya tentu sangat menarik, yaitu tentang gangguan kepribadian histrionik, di mana saya ambil dari Cleveland Clinic. Dan sebelumnya saya akan membahas dulu apa definisi dari gangguan kepribadian histrionik itu. Gangguan kepribadian histrionik merupakan kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan emosi yang intens, tidak stabil, dan citra diri yang terdistorsi. Kata histrionik itu sendiri berarti dramatis. Nah, kita bisa membayangkan ya, histrionik berarti dramatis. Jadi, orang-orang dengan kepribadian histrionik ini, mereka memiliki keinginan yang besar untuk selalu diperhatikan dan sering berperilaku dramatis atau sesuatu perilaku untuk mendapat perhatian. Nah, tapi orang dengan gangguan kepribadian histrionik ini seringkali mereka tidak menyadari bahwa perilaku dan cara berpikir mereka itu bermasalah. Siapa aja sih yang biasanya memiliki gangguan kepribadian histrionik ini? Biasanya gangguan kepribadian histrionik ini dimulai pada akhir masa remaja atau awal usia 20-an. Nah, biasanya sih resikonya lebih tinggi terjadi pada wanita daripada laki-laki. Sebenarnya, gangguan kepribadian histrionik ini jarang sekali terjadi. Bahkan menurut studi, hanya 1% orang yang memiliki kondisi seperti ini. Wah, bisa dibayangkan ya, sebenarnya jarang sekali gitu. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih gejala dan penyebabnya. Jadi kalau misalnya kita ada anggota keluarga yang memiliki gejala atau menunjukkan tanda-tanda sebagai berikut, wah kita bisa berpikir ke arah itu ya, berpikir ke arah gangguan kepribadian histrionik. Di mana ciri utama dari gangguan kepribadian histrionik ini menampilkan emosionalitas dan seksualitas yang berlebihan dan dangkal untuk menarik perhatian pada diri mereka sendiri. Jadi inti dari tujuan mereka itu adalah untuk menjadi pusat perhatian atau menarik perhatian dari orang lain. Nah, apa sih contoh-contohnya? Jadi bisa mereka itu kurang dihargai atau tertekan kalau mereka tidak menjadi pusat perhatian, memiliki emosi yang cepat berubah. Lalu, ya itu yang tadi saya bilang, bersikap dramatis, sangat ekspresif secara emosional, bahkan sampai mempermalukan teman atau keluarga sendiri di tempat umum.
Lalu mereka terlalu peduli dengan penampilan fisik mereka, menggunakan penampilan fisik untuk menarik perhatian dengan memakai pakaian cerah atau pakaian terbuka seperti itu. Jadi intinya itu untuk menarik perhatian ya. Kalau misalnya menggunakan warna-warna yang cerah, terus pakaian terbuka, kan otomatis untuk mengundang perhatian gitu ya. Lalu bertindaknya tidak pantas secara seksual, lalu bicara secara dramatis, lalu mereka terus-menerus mencari kepastian atau persetujuan. Nah, apa sih penyebabnya dari gangguan kepribadian histrionik ini? Sebenarnya gangguan kepribadian histrionik ini sangat sulit dipahami. Tetapi studi menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan kepribadian histrionik ini adalah pertama genetik, di mana cenderung diturunkan dalam keluarga. Lalu ada trauma masa kanak-kanak seperti mengalami pelecehan atau kematian anggota keluarga. Lalu yang ketiga adalah gaya pengasuhan. Kalau anak-anak yang mengalami gaya pengasuhan yang tidak memiliki batasan, terlalu dimanja, atau tidak konsisten, dapat menyebabkan timbulnya gangguan kepribadian histrionik ini. Gimana sih cara mencegah gangguan kepribadian ini? Nah, meskipun gangguan kepribadian histrionik ini tidak dapat dicegah, tetapi pengobatan dapat membantu seseorang yang rentan terhadap kondisi ini untuk mempelajari cara-cara yang lebih produktif dalam menangani perilaku, pikiran, dan situasi yang memicu. Jadi ada baiknya kalau diri kita atau seseorang yang kita kenal memiliki gangguan kepribadian ini, yuk kita ajak untuk melakukan pengobatan agar dapat menangani perilaku dan mengontrol pikiran dan situasi. Karena apa? Karena orang-orang dengan kepribadian histrionik ini memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami depresi, gangguan penggunaan zat, seperti gangguan penggunaan alkohol, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang gangguan kepribadian histrionik. Yuk, mulai sekarang kita lebih aware dengan lingkungan sekitar, dimana kalau kita menemukan gejala-gejala yang seperti saya sebutkan tadi, kita dapat lebih menghargai dan juga mengajak seseorang yang kita kenal itu untuk melakukan pengobatan agar dapat lebih mengontrol lagi. Yuk, bagikan ilmu ini bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Terima kasih.